ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. Dan disitulah tampak kebenarannya para nabi dan para rasul. Karena manusia semua dalam keadaan panik. Sebagaimana yang kita akan dengarkan nanti di hadits syafaat. Manusia dalam keadaan panik. Di penungguan satu harinya seperti 50.000 tahun. Matahari sangat dekat di atas kepala. Begitu ditampakkan telaga untuk setiap nabi dan rasul, maka di situ kelihatan dari kebenaran para nabi dan rasul dan kenikmatan untuk umat Islam ini. Yang mereka minum dari telaga nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nabi itu akan menunggui umatnya di telaga. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Ana faratukum 'alal haud." Aku adalah orang yang mendahului kalian ke telaga. Akan mendahului kalian ke telaga. Dan yang minum dari telaga Nabi ini itu hanyalah umatnya. Dan perlu diketahui bahwa ada orang-orang yang diusir dari telaga. Ada orang-orang yang diusir dari telaga ketika Rasulullah SAW berkata, "Ashabi, ashabi, sahabatku." Sebagian riwayat umatku, umatku. Maka dikatakan kepada Nabi, "Innaka la tadri ma ahdathu ba'daka." Engkau Nabi Muhammad tidak mengetahui apa yang mereka adakan setelahmu. Iya. Jadi rupanya ada yang diusir dari telaga. Disebut ashabi karena sebagian dari umat ini ada yang karena keimanannya atau karena dia beriman datangnya setelah Rasulullah SAW, maka dianggap seperti sahabat-sahabat Nabi SAW. Tapi itu lebih diperjelas di riwayat lain dengan bahasa umatku, umatku. Karena yang terusir ini itu tidak terkait dengan sahabat Rasulullah SAW yang hidup semasa dengannya. Karena mereka adalah umat ini yang paling afdal. Dan mereka adalah orang yang paling berhak untuk minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena itu ketika disebutkan ilahnya siapa mereka ini, maka dikatakan kenapa mereka diusir? Dikatakan kepada beliau, "Innaka la tadri ma ahdathu ba'daka." Engkau Nabi Muhammad tidak tahu apa yang mereka adakan setelahmu. Iya. Dalam sebuah riwayat, "Innahum murtaddu ba'daka ala adbarihimul qahqara." Sungguhnya mereka ini murtad setelah engkau Nabi Muhammad ke belakang mereka, mundur ke belakang. Baik. Jadi ini sifat orang-orang yang diusir dari telaga. Jadi yang diusir dari telaga itu ada dua kelompok. Kelompok yang pertama, siapa yang bukan umat Rasulullah SAW. Kalau bukan umat Nabi Muhammad SAW pasti diusir dari telaga. Disuruh ke telaga nabinya masing-masing. Kemudian yang kedua, ada yang diusir dari umat ini. Yang diusir dari umat ini ada sifatnya. "Innaka la tadri ma ahdathu ba'daka." Engkau tidak mengetahui apa yang mereka adakan setelahmu. Sebabnya adalah al-ihdath, mengada-adakan. Kata para ulama, al-ihdath itu masuk padanya 3 hal. Hal yang pertama, murtad keluar dari agama. Hal yang kedua, berbuat bid'ah di dalam agama. Dan hal yang ketiga dari ihdath adalah berbuat dosa-dosa besar. Jadi ini 3 perkara
yang menyebabkan seorang itu diusir dari telaga. Karena itu dari bahaya bid'ah. Bid'ah itu dari sebab dia diusir dari telaga. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kadang berpesan kepada para sahabat, seperti di kejadian pemimpin-pemimpin yang mereka itu zalim, maka Nabi perintah untuk bersabar. Kata beliau, isbiru hatta talqauni alal haud. Bersabarlah kalian sampai kalian menjumpaiku di mana? Di telaga. Ini peringatan besar ya. Jadi kalau Nabi saja suruh bersabar terhadap pemimpin yang zalim sampai berjumpa di telaga, kira-kira bagaimana dengan orang yang tidak bersabar itu? Kerjanya demo-demo, kudeta, mencaci, maki di sana sini. Kira-kira bagaimana dia kalau sampai ke telaga dia berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kamu saya suruh bersabar, sedangkan kamu tidak bersabar. Bisa dibayangkan kira-kira dirinya bisa minum dari telaga atau tidak? Maka ini berpegang dengan sunnah itu selalu membawa kebaikan. Iya. Telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sumbernya dari sorga, dari mata air yang suci. Sebagaimana agama beliau juga dari sumber yang suci pula, dari wahyu, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu siapa yang ingin minum dari telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia juga harus minum dari telaga sunnah beliau di dunia, agar supaya jadi pengikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di mana? Di akhirat. Iya. Karena itu seorang muslim memang kebanggaannya dia hidup di atas sunnah. Hidup di atas sunnah. Mencocoki Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada segala hal, agar supaya dia bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dunia, bersama beliau di telaga, di timbangan, di as-sirat, dan yang paling pentingnya bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sorga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu perlu keteguhan di atas sunnah. Perlu keteguhan di atas sunnah. Dan keteguhan di atas sunnah itu bukan cuma di ucapan di lisan, cuma niat bagus saja. Keteguhan di atas sunnah itu seorang belajar ilmu. Keteguhan di atas sunnah itu seorang baca dari buku-buku akidah salaf. Dia ilmui, setelah itu dia amalkan. Itu namanya teguh di atas sunnah. Teguh di atas sunnah. Iya. Dan itu yang menyelamatkan sebenarnya. Berbeda dengan sebagian manusia di masa sekarang. Kadang saya tidak tahu sebagian orang itu katanya belajar sunnah. Lulusan sekolah katanya sunnah. Tapi lebih dekatnya kepada manusia seperti selebriti. Yang penting orang-orang ikut sama dia. Banyak yang ngepes ke dia atau ikut-ikutan ke dia. Itu tidak begitu ciri seorang ahli sunnah. Ahli sunnah itu dia mendidik manusia supaya orang itu di atas sunnah. Bukan supaya orang senang sama dia, ikut-ikutan saja. Betul ada cara mendakwai, hikmah, bijaksana. Tapi ajari orang sunnah. Ajari orang yang baru belajar itu supaya kenal sunnah. Supaya dia kuat di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, ini katanya sudah belajar. Sudah bagus, kenal sunnah. Sudah mulai pakai gamis, pakai ini. Tapi giliran demo-demo paling depan juga. Kenal sunnah dari mana? Giliran ada bicara masalah politik, lidahnya mencaci maki pemerintah. Katanya cuma sekedar irtikab akhafud dararain katanya. Masuk pemilu untuk mengambil bahaya yang paling ringan. Tapi ikut-ikut juga mencela-cela.
lisannya bukan kayak suara yang belajar. Ini tidak benar seperti itu ya. Makanya pengaruh sunnah pada diri itu harus kelihatan. Gak bisa seorang itu hanya sekedar ikut-ikutan. Berat juga pertanggungjawabannya nanti. Pertanggungjawaban bagi si ustadz yang mengajak manusia dan pertanggungjawaban bagi orang yang belajar. Sebab orang yang mengajak manusia bukan ke jalan Allah, itu paling berat pertanggungjawabannya. Sebab musuhnya itu adalah Rasulullah SAW. Dan bagaimana dia menjawab pertanyaan Allah di hari kiamat? Ketika ditanya, wa yawma yunadihim fayaqulu madza ajabatumul mursalin. Ketika Allah memanggil mereka, kemudian Allah berfirman, bagaimana kalian menjawab jalannya para rasul? Ini bukan jalannya para rasul yang dia tempuh, jalan dia sendiri. Dia hanya mengajak orang supaya ikut-ikutan kepada dia. Itu tidak benar. Sama dengan orang yang belajar, cuma ikut-ikutan. Dia tidak belajar sunnah. Dia hanya ikuti seleranya. Apa yang dia senang, itu yang dia ikuti. Dia tahu sunnah, oh ini kayaknya nggak berat. Sunnah ini berat. Kurang relevan dengan zaman. Iya. Nah, itu ada orang-orang yang menyesal di hari kiamat itu. Wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'ani adh-dhikri ba'da idh ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadula. Dan ketika seorang yang zalim menggigit kedua tangannya pada hari kiamat, itu dahsyatnya penyesalan itu sampai masuk dua tangannya ke mulutnya. Saking menyesalnya dia, sedihnya. Apa dia berkata? Wahai andai kata saya di dunia, saya ada jalan mengikuti Rasul. Baru menyesal di akhirat. Harusnya di dunia ada jalannya. Ada sunnah. Ada buku-buku sunnah. Disepakati oleh para ulama. Itu yang dia tempuh, dia ikuti. Jalan itu. Kenapa dia tidak ikuti? Kenapa dia tidak pelajari? Iya. Kenapa dia tidak pelajari? Nah, ini masalahnya seperti yang saya sebutkan kemarin, bahwa dasar orang yang menyimpang itu satu karena kejahilan, dua karena hawa nafsu, ya. Dan ditambah lagi yang ketiga, teman-teman duduk yang buruk dan ikut dengan kebiasaan-kebiasaan yang tidak di atas sunnah. Iya. Makanya orang-orang dahulu itu ketika diajak masuk Islam, mereka berkata, inna wajadana aba'ana ala umma wa inna ala atharihim muqtadun. Kami dapati bapak-bapak kami di atas sebuah petunjuk, maka kami di atas jejak mereka mengikuti. Ikut-ikutan. Inilah yang merusak. Tapi seorang yang kenal sunnah, dia didik manusia dengan hal yang baik dan hal yang benar. Baik. Maka ini pembahasan telaga, pembahasan besar ya. Ini selalu diingat. Iya. Ditulis oleh para ulama buku-buku terkait dengan masalah telaga ini, riwayat-riwayatnya. Dan di sebagian rincian pembahasan terkait dengan telaga itu nampak sebab-sebab seseorang itu bisa minum dari telaga Rasulullah itu apa? Ya, satu, dia sebagai pengikut Rasulullah SAW. Dua, dia ikuti dari sunnah Nabi. Seperti dia diperintah untuk taat kepada pemerintah walaupun dia dizalimi. Itu dari hal yang menyebabkan dia dimudahkan minum dari telaga Rasulullah SAW. Dari orang yang minum di atas telaga Rasulullah SAW, orang yang tidak melakukan ihdath, tidak mengadakan perkara baru di dalam agama. Tidak mengadakan perkara baru di dalam agama. Baik.